Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Rika Santika dengan nomor NIM 203121183. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Ardana Januar. Nah, di dalam mata kuliah kewirausahaan ada salah satu materi yang dimana materi tersebut adalah pendidikan sebagai barang ekonomi. Di dalam pendidikan sebagai barang ekonomi mencakup 3 materi. Yang pertama ada konsep dasar ekonomi pendidikan, yang kedua pendidikan dan sumber daya manusia, dan yang ketiga pendidikan dan perekonomian. Sebelum lanjut ke dalam materi yang lebih jauh, lebih baiknya kita mengenal dasar-dasarnya dulu. Apa sih pendidikan itu dan apa sih ekonomi itu? Pendidikan merupakan salah satu cara pengembangan sumber daya manusia agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ekonomi secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari mengenai perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber daya yang langka dalam proses maksimalisir, proses produksi maupun maksimalisasi utilitas individu. Melalui pendidikan diharapkan mampu menghasilkan output sumber daya manusia yang berkualitas yang merupakan salah satu modal utama dalam suatu proses pembangunan ekonomi. Pada materi yang pertama ada konsep dasar ekonomi pendidikan. Nah, mungkin teman-teman bingung apa sih perbedaan antara ekonomi pendidikan dengan ekonomi sumber daya manusia. Ekonomi pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu penerapan ilmu ekonomi dalam menganalisis berbagai hal terkait dengan pendidikan sebagai barang ekonomi dan hubungannya dengan peningkatan sumber daya manusia sebagai modal dasar utama dalam pembangunan ekonomi. Sedangkan ekonomi sebagai sumber daya manusia adalah ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada 2 investasi. Yang pertama, investasi modal manusia dan yang kedua, investasi modal fisik. Apakah di antara keduanya ini ada perbedaan? Ya, di keduanya ada perbedaan. Yang pertama, perbedaan waktu dan yang kedua, perbedaan manfaat. Dalam perbedaan waktu, modal fisik ini akan terus menyusut sepanjang waktu sehingga harus dilakukan pembelian kembali apabila nilai ekonomisnya turun. Sedangkan biaya yang timbul dari modal manusia, biaya ekonominya akan timbul dari proses penyediaan modal manusia baik melalui pendidikan ataupun pelatihan. Pada perbedaan manfaat di modal fisik akan didapat melalui tingkat pengembalian yang harus lebih besar dibandingkan dengan biaya ekonomis yang dikeluarkan. Sedangkan pada penyediaan modal manusia, selain manfaat ekonomis, terdapat pula manfaat sosial. Pada poin kedua ini, yaitu pendidikan dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang atau jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk. Pada poin kedua ini, yaitu pendidikan dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang atau jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. Tanpa orang-orang yang memiliki keahlian dan kompeten, mustahil bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Ada beberapa kebijakan atau cara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di antaranya, yang pertama, pembangunan pendidikan, di mana pembangunan pendidikan ini harus memperhatikan arah pembangunan ekonomi di masa mendatang sehingga sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, ada pembangunan kesehatan dengan menanamkan budaya hidup sehat serta mengembangkan kesehatan di desa terpencil. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap produktif agar bisa terlepas dari kemiskinan. Dan yang keempat, dengan meningkatkan pelaksanaan gerakan keluarga berencana untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.
Pendidikan dapat dikatakan sebagai proses untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan tidak hanya membekali dengan materi pelajaran dan skill saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dan etika yang juga tidak salah berperan penting untuk menerapkan dalam dunia kerja. Dengan begitu, terjadi pertumbuhan ekonomi tidak hanya didukung oleh modal yang besar, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi semakin baik. Di poin ketiga ada pendidikan dan perekonomian, yang dimana pendidikan merupakan suatu faktor pendukung dalam peningkatan pembangunan ekonomi dikarenakan pendidikan dapat menciptakan suatu pola pikir, pembaharuan atau inovasi dan dapat menggunakan teknologi sebagai landasan dari pembelajaran yang nantinya bisa menghasilkan tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan pendapatan untuk masyarakat. Semakin banyak orang yang mampu mengakses pendidikan, maka ia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang pendidikan sebagai barang ekonomi. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, pemahaman, dan dapat kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada banyak kesalahan dalam penyampaian saya ini. Bila ada kurang atau bahkan kesalahan dalam penyampaian saya ini, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.